Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 dari kelas 4 PHP 51B akan mempresentasikan beberapa hal berkenaan dengan program diet guna memenuhi penilaian akhir semester kami. Materi diet yang akan kami angkat adalah DES Diet. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Saya, Francisca Sania Putri, dan rekan-rekan saya, Angela Merici Kunienet, Erika, Sincentius Bayu, dan Yehuda Deren. Pada presentasi kali ini, bahasan yang akan kami angkat mengenai diet DES terdiri dari klasifikasi, karakteristik, dan populasi, juga outcomes, rencana makanan diet 7 hari, strategi SWOT, dan juga kesimpulan dan saran yang telah kami buat. Setelah ini, rekan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program diet DES Diet. Selamat menyaksikan. Next. Baik, perkenalkan nama saya Yehuda Deren. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi, populasi, dan karakteristik mengenai diet DES. Next. Baik, yang pertama, klasifikasi. Diet DES merupakan kepanjangan dari Dietary Approach to Stop Hypertension. Pertama kali ditemukan dan diperkenalkan di Amerika pada tahun 1996 dalam pertemuan American Heart Association. Diet ini dirancang secara khusus bagi penderita tekanan darah tinggi maupun bagi orang yang memiliki resiko terkena tekanan darah tinggi. Diet ini digunakan untuk mendukung terapi medis yang sudah direkomendasikan bagi penderita tekanan darah tinggi. Diet DES ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu diet DES standar dan diet DES rendah natrium. Pelaku diet DES standar dapat mengkonsumsi natrium sebanyak 2.300 mg setiap harinya. Diet DES standar dirancang dengan memenuhi pedoman dari Dietary Guideline for American untuk tetap menjaga asupan natrium harian sebesar 2.300 mg per hari ke dalam tubuh. Sedangkan pelaku diet DES rendah natrium dapat mengkonsumsi hingga 1.500 mg sodium setiap harinya dan setiap harinya sebagai batas atas bagi orang dewasa yang menjalankan diet DES ini. Next. Diet DES sangat direkomendasikan oleh American Heart Association dan National Heart, Lung, and Blood Institute karena efek penurunan tekanan darah yang dilakukan bagi orang dewasa pengidap hipertensi dan terbukti efektif untuk pasien prahipertensi. Analisis dari nutrisi dan kesehatan di Amerika Serikat sejak tahun 1998 hingga tahun 2012 menghasilkan bahwa hanya kurang dari 1% jumlah penduduk dari jumlah pelaku diet DES dan hanya terdapat 20% yang telah memenuhi standar tengah dari nutrisi yang telah direkomendasikan oleh para ahli dalam diet DES. Pada umumnya penderita hipertensi akan melakukan konseling terlebih dahulu mengenai diet DES kepada dokter perawatan primer secara eksklusif mengenai saran untuk menurunkan natrium pada saat menjalankan diet DES ini. Next. Selanjutnya karakteristik dari diet DES. Diet DES ini memiliki beberapa aturan yang wajib untuk ditaati oleh para pelaku diet ini. Yang pertama yaitu membatasi natrium yang masuk ke dalam tubuh, baik dalam bentuk garam, dengan sodium dan natrium yang tinggi, makanan dalam kemasan, maupun makanan cepat saji. Yang kedua, melakukan pembatasan terhadap konsumsi daging maupun makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Selanjutnya, melakukan pembatasan terhadap konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan memiliki tingkat kolesterol yang tinggi, dan memperbanyak konsumsi buah-buahan, susu olahan rendah lemak, dan sayuran. Saya, Angela Merici Kurnianete, akan mempresentasikan mengenai outcomes. Next. Orang-orang yang disarankan menjalani diet DES. Yang pertama, orang dengan penyakit hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan komplikasi yang membahayakan nyawa. Penyakit ini memiliki kondisi yang mengakibatkan darah meningkat. Konsumsi garam berlebih bisa menjadi salah satu faktornya. Oleh karena itu, mengurangi asupan garam dapat menurunkan tekanan darah tinggi.
Yang kedua, orang dengan penyakit ginjal. Karena pada dasarnya ginjal berfungsi menjadi filter untuk mengeluarkan produk sisa air dari tubuh dan menghasilkan renin enzim untuk mengatur tekanan darah. Apabila ginjal rusak, maka tidak bisa mengeluarkan sisa garam. Yang ketiga, apabila jantung terganggu, otomatis fungsi ginjal pun menurun, yang mengakibatkan retensi cairan dan garam. Konsumsi garam berlebih akan meningkatkan cairan dan akan sangat berbahaya. Next. Manfaat. Yang pertama, untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menurunkan berat badan. Yang ketiga, mengurangi adanya resiko kanker. Yang keempat, menurunkan resiko adanya sindrom metabolik. Yang kelima, dapat menurunkan resiko diabetes. Yang keenam, menurunkan adanya resiko penyakit stroke dan jantung. Yang ketujuh, mengurangi kadar kolesterol. Next. Resiko. Yang pertama, meningkatkan resiko penyakit hiponatremia. DAS berfokus pada pengurangan konsumsi garam, tinggi kolesterol, lemak jenuh, dan juga gula. Namun kurangnya jumlah konsumsi garam dapat meningkatkan resiko penyakit hiponatremia, di mana apabila kadar garam di tubuh di bawah batas normal, maka akan sangat berbahaya. Yang kedua, adanya gangguan kognitif. Ketiga, adanya peningkatan risiko pada resistensi insulin. Kurangnya asupan gula ke tubuh, yakni meningkatkan risiko pada resistensi insulin dan sinyal yang dilepaskan insulin yang berfungsi untuk mengontrol gula darah tidak bisa direspon dengan baik oleh tubuh. Oleh karena itu, muncullah penyakit diabetes mellitus. Next. Nama saya Erika, saya akan mempresentasikan 7 days meal plan. Next. Di hari yang pertama, nutrisi sekitar 150 kalori, 8 gram protein, 8 gram lemak, dan karbonya 11 gram. Untuk makanan siangnya itu ada sandwich salad unggas yang mengandung nutrisi proteinnya 11 gram, lemaknya 11 gram, dan lemak jenuhnya juga 3,5 gram. Serta ada vitamin A, B, dan D. Di makanan malamnya ada nasi putih yang dicampur dengan lauk pauk. Lauk pauknya itu ada wortel, timun, jamu, dan lobak. Ini tuh mengandung asam folat, serat makanan, dan itu ada kue beri. Itu mengandung nutrisi vitamin C sebanyak 16%. Di hari keduanya ini mengandung 7 gram, proteinnya 6 gram. Untuk makanan siangnya, kita ada ikan sarden dalam saus tomat. Ini mengandung 110 kalori, protein, karbon, lemak, dan termasuk asam lemak. Untuk makanan malamnya, tumis udang dengan irisan mangga. Nah, ini mengandung nutrisi protein, yodium, asam lemak, dan omega 3. Untuk makanan ringannya itu irisan buah pear. Ini mengandung kalori 10 gram, proteinnya 1 gram, karbonya 23 gram, seratnya 6 gram, stroberi. Nah, ini mengandung nutrisi dalam kalori 76 gram, airnya 91%, terus ada karbonya. Untuk makanan siangnya ada sup kacang merah. Ini tuh mengandung protein 9 gram, seratnya 46 gram, serta ada vitamin C 11%. Terus ada makanan malamnya itu tumis sayur ayam. Ini mengandung nutrisi sebanyak 479 kal, proteinnya 29 gram, karbonya 36, terus dalam lemaknya 26 gram. Makanan ringannya ada kacang rebus. Nah, ini tuh mengandung nutrisi kalori 24 gram, ada vitamin E, asam folat, protein, terus ada lemak jenuh, dan serta serat kaya akan antioksiden. Untuk di hari keempatnya ada sarapan roti selai kacang dan susu. Nah, ini mengandung nutrisi sebanyak 8 protein dan 2 gram serat, ada juga mineral dan termasuk vitamin lainnya.
Untuk makanan siang itu ada kentang panggang keju. Ini mengandung nutrisi sebanyak 100 gram karbo, seratnya 2 gram, proteinnya 2 gram, serta ada vitamin dan mineral. Untuk makanan malamnya itu ada kari ubi jalar, nasi, dan sayuran. Nah, ini tuh mengandung nutrisi sebanyak kalori 90 gram, karbonya 21 gram, terus ada seratnya 2 gram, ada protein 2,5 gram, dan lemaknya 1 gram. Nah, untuk di hari kelimanya ada sarapan sereal dengan susu rendah lemak. Ini mengandung nutrisi sebanyak kalori 340 gram, proteinnya 13 gram, karbonya itu 72 gram, dan serta lemak jenuhnya itu 2,5 gram. Di makanan siangnya ada ayam manis asam. Nah, ini mengandung nutrisi 222 kalori dan lemaknya itu 49%. Nah, untuk makan malamnya ini ada ayam panggang. Nah, ini mengandung nutrisi sebanyak 240 kalori, 21 gram protein, ada 12 gram lemak, dan lemak jenuhnya ada 3,5 gram. Untuk makanan ringannya itu ada puding susu strawberry. Ini mengandung nutrisi sebanyak 160 kalori dalam 1 cup. Nah, terus ada lemaknya 22%, 76%-nya itu lemaknya. Untuk makanan ringannya, puding susu strawberry. Ini mengandung nutrisi sebanyak lemaknya itu 22%, 76%-nya karbo. Untuk di hari ke-6-nya ada sarapan pancake pisang. Ini mengandung nutrisi sebanyak 124 kalori, 6 gram protein, 13 karbo, terus ada gulanya 7 gram gula. Makanan siangnya itu ada ikan tuna panggang dan pakcoy. Ini mengandung nutrisi sebanyak 153 kalori, terus ada karbonya 24%, 75-nya protein. Untuk makanan malamnya itu ada sup sayur telur puyuh. Ini mengandung nutrisi sebanyak 6 gram protein, terus kolinnya itu 22%, serta vitamin A-nya itu 10%. Di makanan ringannya itu ada sup buah rendah kalori. Ini mengandung nutrisi sebanyak proteinnya 77 gram, terus 62 karbo, seratnya itu 60 gram. Namun terkadang jumlah kalori dalam es buah ini juga tergantung pada isian yang ada di dalamnya. Di hari ke-7 ada sarapan kerang rebus. Nah, ini mengandung nutrisi sebanyak 175 kal, seratnya 4 gram, kalsiumnya 24 gram. Makanan siangnya itu ayam lemon. Ini mengandung nutrisi sebanyak 39, protein 292 kal, dan lemaknya itu 9,7 gram. Untuk makanan malamnya itu ada sup ayam asparagus. Nah, ini mengandung nutrisi sebanyak 52% lemak, 32 karbo, serta ada antioksidan seperti kolin dalam kadar yang cukup tinggi. Nah, untuk makanan ringan itu ada buah kurma. Nah, ini mengandung kalori, karbonya 75 gram, seratnya 7 gram, dan ada proteinnya 2 gram. Nah, ini adalah menu dietis untuk 7 hari ke depan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Bayu, dan pada saat kali ini saya akan menjelaskan mengenai SWOT analisis yang telah kami rancangkan dari dietis ini. Next. Yang pertama, untuk strainnya yang pasti membantu pasien hipertensi mengurangi konsumsi natrium dan sebaliknya meningkatkan konsumsi kalsium, kalium, dan juga kalsium di dalam porsi makanannya setiap hari. Dan untuk uji Indonesia ini sendiri, penerapannya sangat terbatas karena kita tahu banyak restoran yang belum menerapkan pola makanan yang sehat. Oleh sebab itu, pasien dari diabetes ini, pasien hipertensi ini kesulitan untuk menerapkannya di luar rumah. Dan untuk yang ketiga yaitu opportunities,
Manfaatnya ini bisa dibilang cukup instan, langsung dapat dirasakan dalam kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan pertama di dalam penerapannya. Pola diet yang begitu signifikan yang mengganti makanan Kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah diet DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension merupakan program diet untuk orang dengan hipertensi atau prehipertensi. Kita sudah dengar bahwa diet ini berfokus untuk mengurangi kadar natrium dalam tubuh. Maka dari itu, diet ini memang khusus untuk orang yang mengidap hipertensi atau prehipertensi. Selanjutnya, diet ini berkonsentrasi untuk mengurangi konsumsi natrium, gula, dan kolesterol. Sebagai penggantinya, diet ini memperbanyak konsumsi nutrisi seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Nah, bahaya seperti diet ini sesuai. DASH juga apa? Karena orang tanpa gangguan hipertensi juga masih menggunakan ya, seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, dan sebagainya. Di sisi lain, orang dengan hipertensi harus melakukan kontrol dengan dokter spesialis guna menjaga dan mengetahui asupan gizi yang diperlukan dan rancangan menu makanan untuk dijalankan pada awal masa diet. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyediakan waktu Anda untuk menonton presentasi kami dan semoga presentasi kami bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.